Pada pertemuan ke-5 ini, Junaidi menjelaskan mekanisme kerja public relations. Memerlukan dukungan berbagai faktor. Oleh karena divisi public relations itu merupakan suatu bagian dengan fungsi dan tugas yang khusus dalam sebuah organisasi, maka kegiatannya perlu didukung oleh sarana yang memadai. Jumlah, jenis dan ukuran sarana sudah tentu bergantung pada besar kecilnya dan macamnya organisasi tempat humas itu beroperasi. Tetapi minimal diperlukan sarana sebagai berikut: kamar untuk Kahumas, kantor untuk para petugas, ruangan untuk meja informasi, information desk, meja tulis, zitj untuk tamu, meja panjang, untuk penyuntingan, clipping, menggambar, komputer dan printer, lemari arsip, rak buku majalah surat kabar, kamera foto video recorder audio recorder, LCD proyektor, pesawat televisi, pesawat radio, telepon dan internet. Humas media cetak pada umumnya humas media cetak disusun atas proses yang mana dilaksanakan dengan press release ke banyak surat kabar yang ada. Seringkali, humas ini melakukan promosi apabila ada perubahan dalam perusahaan, peluncuran produk maupun layanan baru. Humas, media audiovisual mempunyai esensi isi yang serupa dengan humas media cetak. Radio dan televisi adalah contoh humas media audiovisual. Humas media online humas ini semakin berkembang dan maju. Menyusun format informasi, berita, DSB. Selanjutnya informasi tersebut dimasukkan di blog atau website yang hasilnya akan dimuat dalam mesin pencari. Untuk mengetahui definisi public relations secara lebih lengkap, perlu diawali dengan menelusuri aktivitas Ivy Lee pada tahun 1906. Ivy Lee tercatat sebagai penyandang profesi Public Relations Officer pertama di Amerika Serikat. Ia berhasil mengatasi berbagai persoalan krisis yang menimpa beberapa perusahaan di Amerika Serikat pada waktu itu. Melalui kiat dan strategi of public relations yang dilakukannya, maka namanya diangkat sebagai Bapak Hubungan Masyarakat di abad ini. Sejak itulah masyarakat menjadi tahu keberadaan dan manfaat profesi kehumasan melalui hasil karya gemilangnya di bidang public relations. Selain itu, Lee juga berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan Departemen Publisitas dan melatih penasihat publisitas di banyak lembaga. Selama 31 tahun ia berkontribusi dalam dunia PR. Lee, pemikir yang dipercaya untuk diajak bekerja sama oleh dunia bisnis. Profesi public relation humas juga dikenal hingga kini dan menjadi profesi yang dihormati dan diandalkan. Menurut Frank Jeffkins, public relations adalah sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik ke dalam maupun keluar antara organisasi dengan publiknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang dilandaskan pada saling pengertian. Dalam definisi ini, memberi pengertian bahwa public relations merupakan sebuah kegiatan komunikasi yang terencana, mengandung arti bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh public relations selalu direncanakan dengan baik, ke dalam maupun keluar, mengandung arti bahwa kegiatan public relations dilaksanakan ke dalam maupun keluar organisasi, sehingga setiap kegiatan public relations tidak hanya untuk kepentingan keluar organisasi, tetapi juga bermanfaat untuk pihak di dalam organisasi. Seorang profesional public relations, Dr. Charter S1 MCHE Pronunciatio Namara membuat definisi yang lebih menunjuk pada tujuan aktivitas public relations. Dr. Charter S1 MCHE Pronunciatio Namara mendefinisikan public relations sebagai aktivitas berkelanjutan untuk menjamin perusahaan memiliki citra yang kuat di mata publik. Philip Leslie, public relations, kegiatan yang membantu organisasi dan publiknya untuk saling beradaptasi. Robert L. Dilesneger dan J. Forrestal dalam Wells, et al. Public relations pemanfaatan informasi untuk memengaruhi opini publik. Sedangkan dari sisi manajemen, Blake dan Lawrence Public Relations berkenaan dengan penanganan relasi perusahaan dan masyarakat, khususnya untuk menjaga citra yang diharapkan. Dalam definisi kerja, Working Definition, oleh International Public Relations Association, IPRA, terbitan Gold Paper nomor 4 dengan judul A Model for Public Relations Education for Professional Practice, dinyatakan bahwa berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli atau pakar public relations, walaupun ada perbedaan, tetapi terdapat kesamaan arti. Public relations merupakan suatu kegiatan yang bertujuan memperoleh goodwill, kepercayaan, saling pengertian dan citra baik dari masyarakat. Sasaran public relations adalah berupaya menciptakan opini publik yang favorable dan menguntungkan semua pihak. Public relations merupakan unsur yang cukup penting dalam mendukung manajemen untuk mencapai tujuan yang spesifik dari organisasi atau lembaga. Public relations adalah usaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara suatu lembaga atau organisasi dengan pihak masyarakat melalui suatu proses komunikasi timbal balik, hubungan yang harmonis, saling mempercayai dan menciptakan citra yang positif. Dalam kesempatan itu, public relations juga dilihat dari sisi perkembangan Islam. Perkembangan public relations pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam, public relations memang identik dengan dakwah yang berfungsi untuk mengenalkan Islam kepada manusia.
Ustadz Bahyur Hulis dalam bukunya yang berjudul Tazkiratut Duet, mendefinisikan dakwah sebagai suatu komunikasi yang ditimbulkan dari interaksi antar individu maupun kelompok manusia yang bertujuan memindahkan umat dari suatu situasi yang negatif, masa jahiliyah, ke situasi yang positif. Definisi ini memiliki kesamaan dengan makna public relations yang juga berarti komunikasi yang bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan, institusi, dan publiknya, serta untuk menciptakan opini publik yang positif mengenai perusahaan tersebut. Dari pengertian dakwah yang berintikan komunikasi tersebut, Agus Tohakuswata dan UU Kuswara Surya Kusuma dalam buku Komunikasi Islam dari Zaman ke Zaman, menyebutkan periodisasi perkembangan komunikasi termasuk praktik public relations sebagai berikut. 1. Komunikasi diam-diam. Sasarannya adalah keluarga Handai Tolan. Pertama-tama ialah Siti Hadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah. Selanjutnya hartawan Abu Bakar yang nama aslinya adalah Abdullah bin Quhafah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, budak, Ummu Aiman, budak. Dalam masa 3 tahun, Rasulullah Muhammad SAW telah berhasil mengajak 139 orang mulai hartawan, bangsawan, hamba sahaya, orang kota sampai orang desa. 2. Komunikasi terbuka. Komunikasi ini berdasarkan perintah Allah dalam surat Al-Hijr ayat 94-95 yang terjemahannya sebagai berikut. Maka tampakkanlah olehmu, Muhammad, barang yang diperintahkan dan berpalinglah engkau dari orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Sesungguhnya kami, Allah, yang memelihara kamu dari orang-orang yang memperolok-olok. 3. Komunikasi dengan surat. Setelah selesai perdamaian Hudaibiyah pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad SAW mempraktikkan suatu metode dakwah baru yang ditujukan kepada raja-raja dan kaisar-kaisar, yakni dakwah dengan menggunakan media tulisan, dakwah tertulis. Dengan didampingi sahabat yang menjadi juru tulis Nabi, beliau menyuruh menulis risalah-risalah tersebut. Pada masa Rasulullah juga sudah dilaksanakan praktik-praktik public relations. Jika tidak ada praktik public relations, maka Islam tidak akan diterima masyarakat Arab dan menyebar ke seluruh dunia seperti sekarang ini. Sejarah public relations masa Nabi sebenarnya bermula tatkala beliau mengutus Ja'far bin Abu Thalib untuk menyampaikan dakwah kepada Raja Najasyi di Habsyah, Ethiopia. Hal ini terjadi pada tahun pertama Hijriah Kamis, tanggal 15 Juli 622 M. Dari Gedung Prodi Ekis, tim dokumenter melaporkan.